Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfred Wibisono dengan NPM 194010359. Saya dari kelompok 9 ingin menjelaskan dan mempresentasikan tentang tipe-tipe kepribadian konsumen. Ya. Yang pertama itu ada tipe-tipe kepribadian konsumen menurut Rini Baron dan Elizabeth Wagener. Yang pertama ada perfeksionis. Orang dengan tipe perfeksionis ini termotivasi oleh kebutuhan untuk hidup dengan benar, memperbaiki diri sendiri dan orang lain, dan menghindari marah. Yang kedua ada penolong. Tipe kedua ini dimotivasi oleh kebutuhan untuk dicintai dan dihargai, mengekspresikan perasaan positif pada orang lain, dan menghindari kesan membutuhkan. Yang ketiga ada pengejar prestasi. Para pengejar prestasi termotivasi oleh kebutuhan untuk menjadi orang yang produktif, meraih kesuksesan, dan terhindar dari kegagalan. Ya, yang keempat ada romantis. Yang keempat ini termotivasi oleh kebutuhan untuk memahami perasaan diri sendiri serta dipahami orang lain, menemukan makna hidup, dan menghindari citra. Yang kelima ada pengamat. Orang tipe ini termotivasi oleh kebutuhan untuk mengetahui segala sesuatu dan alam semesta, merasa cukup dengan diri sendiri, dan menjaga jarak, serta menghindari kesan bodoh atau tidak memiliki jawaban. Yang keenam ada pencemasan. Tipe pencemasan ini termotivasi oleh kebutuhan untuk mendapatkan persetujuan, merasa diperhatikan, dan terhindar dari kesan pemberontak. Yang ketujuh ada petualang. Tipe ini termotivasi oleh kebutuhan untuk merasa bahagia serta merencanakan hal-hal menyenangkan, memberi sumbangsih pada dunia, dan terhindar dari derita. Yang kedelapan ada pejuang. Tipe ini termotivasi oleh kebutuhan untuk dapat mengandalkan diri sendiri, karena dia kuat, memberi pengaruh pada dunia, dan terhindar dari kesan lemah. Yang terakhir ada pendamai. Pendamai termotivasi oleh kebutuhan untuk menjaga kedamaian, menyatu dengan orang lain, dan menghindari konflik. Kepribadian ini organisasi yang dinamis dari sistem psikofisis individu yang menentukan penyesuaian dirinya terhadap lingkungan secara unik. Lalu ada menurut Jim dan Kim pada tahun 2003. The Leisurely Motivated Shoppers. Motivasi pembeli atau waktu luang. Nggak jadi. Soalnya itu pun bisa diedit ya. Bisa dipotong-potong. Bungkan. Jadi bisa. Ada di mana ini? Menurut Jim dan Kim tahun 2003. Salah. Anjing. Udah, stop dulu. Ya, stop dulu aja deh. Biar nggak pusing ya. Kalau nggak pause aja dulu. Nggak bisa di pause guys. Ini adanya pause ya. Lalu saya akan menjelaskan menurut Jim dan Kim pada tahun 2003, yaitu motivasi pembeli waktu luang. Merupakan tipe konsumen yang lebih mengutamakan layanan dan yang menyenangkan, keadaan yang longgar, dan aspek barang fashion dari toko diskon langganan. Tipe ini mengindikasi bahwa mereka datang ke toko karena dekat dengan rumah, menawarkan harga yang murah, dan mudah berbelanja di toko tersebut. Yang kedua adalah motivasi pembeli sosial. Merupakan tipe konsumen yang lebih mengutamakan keanekaragaman barang yang dijual, lingkungan yang menyenangkan, mudah untuk parkir, dan sales yang ramah namun cenderung untuk berbelanja dalam waktu yang lebih lama daripada klaster yang lain. Yang ketiga adalah manfaat pembeli. Dimotivasi sebagian besar oleh manfaat motif belanja, contohnya, untuk menemukan nilai dari uang, pemilihan produk untuk mendapatkan manfaat dari produk. Yang terakhir adalah pembeli apatis. Merupakan konsumen dengan karakter level terendah dalam semua motif belanja. Konsumen apatis terlihat menghabiskan sedikit waktunya untuk belanja dan menghabiskan uang yang banyak sekali selama berbelanja.
Lalu yang ketiga adalah menurut Hippocrates Galenus pada tahun 2010. Yang pertama adalah sanguin. Sanguin adalah tipe yang periang, yang hangat, bersemangat, lincah, dan menyenangkan. Ia dapat menerima segala keadaan dan kesan-kesan yang dilihatnya, dapat dengan mudah mempengaruhi hatinya, yang dengan cepat memberikan tanggapan. Keputusan-keputusannya lebih banyak ditentukan oleh perasaan daripada pemikirannya. Orang sanguin memiliki kemampuan yang luar biasa untuk menyukai dirinya sendiri, dan biasanya ia menularkan sifatnya yang hangat itu. Lalu yang kedua adalah kolerik. Temperamen kolerik yang keras ialah temperamen yang penuh semangat, bertindak cepat, aktif, praktis, dan berkemauan keras. Seringkali ia merasa puas terhadap dirinya sendiri dan tidak perlu bergantung pada orang lain. Ia cenderung untuk bersikap tegas dan berpendirian teguh, mudah membuat keputusan baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Orang kolerik selalu penuh dengan aktivitas. Sebenarnya, bagi dia, hidup adalah aktivitas. Aktivitasnya selalu mempunyai sasaran, karena ia mempunyai pikiran yang tajam dan praktis. Dapat membuat keputusan-keputusan segera yang logis atau merencanakan suatu proyek jangka panjang yang sangat berguna. Lalu tipe yang ketiga adalah phlegmatik. Menurut Hippocrates, cairan tubuh yang menghasilkan temperamen-temperamen yang tenang, dingin, lamban, santai, dan stabil disebut phlegmatik. Adalah orang yang sangat tenang dan santai sehingga nampaknya ia tidak pernah merasa terganggu. Bagaimanapun keadaan di sekelilingnya, orang phlegmatik ini adalah orang yang memiliki tipe temperamen yang tetap sama setiap kali Anda bertemu dengannya. Di balik temperamennya yang dingin, acuh, dan sifatnya yang seakan-akan pemalu itu, terdapat beberapa kemampuan yang tergabung menjadi satu. Lalu yang keempat adalah melankoli. Orang melankoli seringkali dilukiskan sebagai temperamen yang suram atau murung. Sebenarnya, temperamen ini adalah yang paling kaya di antara tipe-tipe temperamen yang lain. Oleh karena itu, ia mempunyai sifat analitis, rela berkorban, berbakat, perfeksionis, dan memiliki emosi yang sangat sensitif. Ya, lalu ada dimensi kepribadian. Yang pertama itu ekstraversi. Suatu dimensi kepribadian yang mencirikan seseorang yang senang bergaul dan banyak bicara dengan tegas. Yang kedua adalah sifat menyenangkan. Suatu dimensi kepribadian yang mencirikan seseorang yang baik hati, kooperatif, dan mempercayai. Yang ketiga adalah sifat mendengarkan kata hati. Suatu dimensi kepribadian yang mencirikan seseorang yang bertanggung jawab, dapat diandalkan, tekun, dan berorientasi prestasi. Yang keempat adalah kemantapan emosional. Suatu dimensi kepribadian yang mencirikan seseorang yang tenang, bergairah, terjamin, lawan, tegang, gelisah murung, dan tak kokoh. Lalu yang terakhir adalah keterbukaan terhadap pengalaman. Suatu dimensi kepribadian yang mencerminkan seseorang yang imajinatif secara artistik, peka, dan intelektual. Dan yang terakhir adalah relevansi kepribadian dalam perilaku konsumen. Dilihat dari sudut pandang pemasaran, minat terhadap kepribadian terutama adalah untuk melihat bagaimana kepribadian konsumen mempengaruhi perilakunya. Kaitan kepribadian seseorang dengan pilihannya untuk berbelanja di toko tertentu dan sebagainya. Jadi, pemahaman terhadap kepribadian akan membantu memahami perilaku konsumen. Ciri-ciri kepribadian membedakan antara konsumen yang inovatif dan yang tidak, yaitu dalam Schiffman dan Canuck tahun 2000. Termasuk di sini ciri kepribadian yang dogmatis. Orang dengan dogmatis tinggi sulit menerima sesuatu yang baru karena keyakinan orang ini terhadap sesuatu yang sudah diketahuinya sangat kuat untuk mempengaruhinya
Harus digunakan figur yang berkuasa seperti selebriti dan tokoh-tokoh masyarakat yang dikagumi. Sebaliknya, dengan dogmatis rendah lebih bisa menerima sesuatu yang baru, mereka lebih bisa dipengaruhi dengan informasi produk yang menekankan pada perbedaan dengan produk lain secara faktual dan juga informasi tentang penggunaan produk orang. Cukup sekian penjelasan dari saya. Maaf bila banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.